Dia atau Dia bab 96. Akad nikah tidak dihadiri tamu undangan. Mentari masih sembunyi di balik awan. Hari ini adalah hari pernikahan Yayu dan Robi yang akan dilakukan secara negara. Tapi cuaca seperti tidak mendukung. Hingga jam 8 pagi, matahari belum bersinar dan awan semakin menghitam. Nani yang melihat itu mulai cemas. Cemas karena acara pernikahan akan dilakukan jam 9. Tapi dia khawatir tamu-tamu tidak bisa datang untuk menghadiri acara pernikahan anaknya. Robi, ujarnya yang melihat menantunya telah bersiap dengan pakaian akad nikah berwarna putih. Iya bu, di mana ibumu? Ini sudah jam 8. Sedang dalam perjalanan bu. Nani mengangguk. Dan benar, hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras. Jalanan rumahnya yang masih berupa tanah padat seketika basah. Kursi-kursi yang telah dijejerkan dipindahkan dan dijadikan satu. Nani ke kamar anaknya yang kala itu sedang dirias. Perias adalah perias dari mertuanya sehingga penampilan Yayu lebih manis dari sebelumnya. Apa kamu tidak bawa pawang hujan? Tanyanya kepada seorang wanita yang usianya masih di bawahnya. Apa? Tanya perias itu. Biasanya dukun manten punya pegangan. Maksud ibu ini, wanita itu menunjukkan tas rias yang dibawanya. Ah sudahlah, ujarnya dan berlalu. Dia segera menghampiri Dodit yang kala itu sedang sibuk merapikan kursi-kursi. Dit, panggilnya. Dodit segera menghampiri ibunya. Apa bu? Gimana cari pawang hujan? Untuk apa? Ya untuk memberhentikan hujannya. Itu saja masih tanya, gerutu ibunya. Bu, pawang hujan gak ada. Yang ada pawang ular, mau? Ora. Ibunya berlalu dan menuju dapur. Semua tetangganya pada duduk di satu tempat. Tadinya tetangganya rewang, duduk memencar dan mengerjakan beberapa pekerjaan. Tapi karena hujan, membuat mereka memilih duduk di tempat yang tidak terlalu dingin. Kenapa hujannya sekarang? Kenapa tidak kemarin-kemarin? Gerutunya. Nik, lemparkan celana dalam Yayu ke genteng, ujar seorang ibu. Untuk apa? Tanyanya bingung. Biar hujannya nggak turun. Memangnya bisa? Tanyanya ragu. Katanya bisa. Nani segera ke kamar anaknya, yang kala itu telah selesai dirias. Yuk, buka celana dalammu. Ih ibu, hujan turun sangat deras. Nanti tamu-tamu tidak bisa datang. Ayo lepaskan celana dalammu. Apa hubungannya celana dalam dengan hujan? Kata ibu-ibu yang rewang, celana dalam pengantin wanita bisa memberhentikan hujan. Lalu celana dalam pengantin pria bisa memberhentikan petir. Jawaban dari Yayu membuat Perias tertawa. Hujan itu rezeki, kenapa juga harus dihentikan? Seharusnya kita bersyukur karena Tuhan merestui pernikahanku. Sahutnya dan membuat Nani terdiam. Dia keluar dari kamar anaknya dan menemui ibu-ibu yang masih rewang. Sudah nih, tanya ibu yang tadi. Belum. Kenapa belum? Tanya ibu yang lain. Anakku gak pakai celana dalam, sahutnya asal dan membuat ibu-ibu itu riuh. Dan tidak berapa lama pihak KUA datang ke kediaman itu. Hujan masih sangat deras, tapi mereka mempunyai kewajiban, maka mereka segera datang dan disusul dengan Ibu Andin bersama dengan Giwang dan Adlan. Akhirnya Mami datang juga, ujar Robi lega. Hujan di mana-mana, gerutu maminya sembari menatap hiasan yang ada di ruang tamu. Sederhana tapi membuat tempat itu terlihat lebih menarik. Nani menyambut besannya. Kita bertemu lagi, ujar Nani. Kamu benar, kita telah dipersatukan menjadi sebuah keluarga, sahut Ibu Andin. Lalu tatapan Nani menatap ke arah Giwang dan Adlan yang masih duduk di luar. Apa kamu tidak mau menyalami budemu? Ucapan Nani membuat Giwang dan suaminya saling bertukar pandang. Nani mengulurkan tangannya, lalu Giwang menatap suaminya dan Adlan mengangguk. Giwang mendekati Nani dan berdiri di depan wanita yang sangat membencinya. Giwang, Nani langsung memeluk keponakannya dan itu membuatnya terkejut, bahkan Adlan juga bingung. Begitupun dengan Robi, ikut bingung dengan mertuanya. Maafkan budemu ini. Perkataan maaf yang keluar dari mulut Nani membuat Giwang terkejut. Selama ini Nani enggan mengakui kalau dirinya salah. Wanita itu selalu melimpahkan kesalahan kepadanya, bahkan selalu menyalahkannya. Bude tahu kamu sangat tersiksa di sini. Bude menyesal, kita adalah keluarga. Pak Demu menginginkan seperti ini. Maafkan Bude ya. Giwang tersenyum, lalu dia membalas pelukan Nani dengan sangat erat. Dari kecil hingga dia menikah, dan untuk pertama kalinya, baru kali ini Nani memeluknya. Dia bersyukur di pernikahan Yayu, Budenya telah berubah. Siapa nama suami kamu? Tanyanya yang lupa nama suami Giwang. Adlan. Nani mengangguk. Adlan, kamu tidak mau menyalami Bude? Iya Bude. Adlan mengecup punggung tangan wanita itu dan membuat semuanya lega. Begitupun Dodit dan Giwang telah berbaikan dan juga Adlan. Mereka telah melupakan masalah yang telah lalu dan saling memaafkan. Robi menjabat tangan Dodit dan dia mengucapkan kembali ijab kabul yang pernah diucapkannya sampai terdengar kata sah dari para saksi. Dan tidak berapa lama Yayu keluar dari kamar dan menyambut mertuanya dan keluarga yang lain.
Mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri secara agama dan negara. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka, kecuali orang-orang yang dengan sengaja ingin merusak kebahagiaan mereka. Jam 12 siang, dan hujan masih tetap turun. Tamu-tamu juga tidak datang. Waktu undangan hanya sampai jam 12, dan itu membuat Nani sangat sedih. Karena makanan telah dimasak begitu banyak, tapi tidak ada yang datang. "Sudah Bu, berikan saja kepada tetangga," ujar Dodit. "Tapi," ujar Nani menatap kursi-kursi yang masih dalam keadaan bersusun. Dan juga meja prasmanan masih rapi, tidak ada yang menyentuh itu. Hanya keluarga yang menyantap itu, dan itu masih banyak. Belum lagi di dapur, masih banyak makanan yang belum dikeluarkan. "Benar, apa kata anak kamu? Berikan saja ke tetangga, anggap saja sedekah," timpal Ibu Andin. Akhirnya Nani setuju. Dia menyuruh ibu-ibu yang rewang untuk membawa semua makanan itu. Hari itu juga, dia dan anaknya akan berangkat ke kota untuk menghadiri resepsi yang akan diadakan di Hotel Bintang 5 milik besannya. Dan hatinya lega ketika melihat semua makanan telah kosong. Setelah itu, dia dan keluarganya mulai bersiap-siap berangkat ke kota. Nani berada di dalam mobil anaknya Dodit, sedangkan Yayu satu mobil bersama dengan suaminya. Mereka sampai di kota tengah malam. Nani dan Dodit tinggal di hotel, sementara itu Robi dan istrinya tinggal di restoran. Mobil berhenti di tempat parkir. Robi menurunkan koper mereka. "Yuk, tunggu di sini, jangan jalan dulu," ujar suaminya. "Kenapa, Mas?" tanya Yayu bingung yang masih berdiri di samping pintu mobil. "Tunggu sebentar," sahut suaminya, lalu membawa naik koper mereka. Dan tidak berapa lama kembali menemui istrinya yang masih berdiri di samping pintu. Dia langsung membopong tubuh istrinya. "Mas Robi," rengek Yayu sembari tersenyum, "aku bisa jalan." "Kamu bisa jalan, tapi aku tidak akan membiarkanmu kelelahan, karena kita akan lakukan lagi," sahutnya dan membuat pipi Yayu merona merah. Selama dari tempat parkir sampai ke atas, mereka saling berciuman, dan bahkan posisi Yayu yang tadi dibopong sekarang digendong di depannya. Saling berciuman, dan Yayu telah pintar membalas ciuman suaminya. Menaiki anak tangga tetap berciuman. "Mas, kamera di sini sudah dimatikan belum?" ujar Yayu di sela-sela ciuman. "Nanti," sahutnya sembari terus melumat bibir istrinya dan menutup pintu dengan kakinya. Lalu dia menjatuhkan tubuh istrinya ke atas kasur, menindih tubuh Yayu yang mungil. "Mas Robi," ujar Yayu kewalahan membalas liarnya suaminya. Robi sama ganasnya dengan kemarin. Padahal suaminya tidak memakai obat kuat, tapi dia sangat bernafsu dengan istrinya. "Mas kenapa?" "Mas sudah cukup tua Yuk, jadi tidak akan Mas tunda-tunda lagi ini. Kamu harus hamil," sahutnya dan mulai membuka pakaiannya. Pipi Yayu semakin merona bagaikan buah tomat. Lalu dia melepaskan pakaian istrinya dan menatap dua dada yang seperti buah jambu. "Kecil kan?" rengek Yayu lalu berbalik. "Tidak sayang, walaupun kecil Mas tetap suka," sahutnya dan menciumi bibir istrinya. Kemudian menciumi pucuk dada istrinya membuat Yayu bergeliat-geli, mendesah dan memejamkan mata. Dia benar-benar sedang melayang. Masih sentuhan, belum puncak, tapi dia sudah sangat menikmati. Dan dia sanggup jika suaminya terus mengobrak-ngabrik tubuhnya, karena menurutnya bercinta sangat nikmat. "Mas Robi," teriak Yayu sembari menjambak rambut suaminya. "Teriak yang kencang Yuk, tidak ada orang di sini, kamu bisa teriak sepuasnya." Seketika itu Yayu telah terkapar dan dilanjut dengan suaminya yang mulai melakukan beberapa gaya. Yayu hanya patuh sampai suaminya ikut menyemburkan rahimnya. "I love you," ujar Robi. "I love you too," sahut Yayu. "Ah Yuk, kata-katamu membuatku berdiri lagi," sahutnya dan kembali melakukan. Mereka melakukan di semua tempat. Tempat yang rapi telah acak-acakan. Sprei telah terlepas dari tempatnya, bantal sofa entah sudah kemana. Malam itu serasa milik mereka berdua. Tidak peduli jika hari telah hampir pagi, tapi mereka benar-benar sedang dimabuk cinta. Cinta yang baru tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Bersambung.